Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Yongdong terus memberikan esensi darahnya kepada Xiaoyan sehingga dia jatuh dari bintang 7 menjadi bintang 6. Pria jelek itu hanya menyaksikan tindakan Xiaoyan dan dia tidak yakin tujuannya untuk menerobos ke dewa asli alam leluhur. Karena jika dia ingin melakukannya, maka Xiaoyan harus menyerap semua esensi darah Yongdong. Sepertinya Yongdong bersedia mempertaruhkan nyawanya demi Xiaoyan, namun masih ada terlalu banyak keraguan tentang dirinya, sehingga Xiaoyan belum bisa sepenuhnya untuk mempercayainya. Saat ini, si pria jelek sepertinya sudah mencapai batas kesabarannya, namun Xiaoyan masih tampak acuh tak acuh. Dia segera menghela nafasnya, kemudian sosoknya tiba-tiba muncul tepat di depan alis Xiaoyan yang tingginya ribuan kaki, lalu mengangkat lengannya. Dengan jentikan jarinya, seketika terdengar suara kekerasan yang muncul di seluruh kepala Xiaoyan, seolah-olah ingin menghancurkan kepalanya dan menyebabkan tubuh besarnya terus melesat mundur ke belakang. Pada saat yang sama, Xiaoyan merubah ukuran tubuhnya menjadi normal dengan sayap Valkyrie di belakangnya, dan tubuhnya sudah mengenakan armor Yanqi. Namun semua ini tampak tidak ada gunanya. Bagaimanapun, setiap kali pria jelek itu menyerangnya, Xiaoyan merasa tidak berdaya untuk melawannya. Xiaoyan baru saja menstabilkan sosoknya, namun dia merasakan ada kekuatan yang mencengkram di lehernya. Saat 5 jari pria jelek yang kuat mencekiknya, Xiaoyan merasa tidak dapat menggunakan tubuh dewa aslinya lagi, seolah-olah seluruh kekuatan di dalam tubuhnya ditekan oleh telapak tangan itu. Aku mendengar bahwa kamu adalah yang mulia. Pria jelek itu terus mendekati Xiaoyan sehingga dia dapat dengan jelas melihat fitur wajahnya. Tampak ada kerutan di wajahnya dengan tahi lalat besar di dagunya. Xiaoyan juga bisa mencium bau busuk yang keluar dari mulutnya saat dia berbicara. Perasaan ini sepertinya lebih buruk daripada rasa sulit untuk membunuhnya. Meskipun aku belum pernah berperang melawan tuanmu, tetapi ku dengar yang mulia sangat berkuasa. Dia adalah orang terkuat di dunia sensi. Namun mengapa kamu begitu lemah sekarang? Mungkinkah kamu menyembunyikan sesuatu? Bersamaan dengan suaranya keluar, ada suara retakan yang terdengar dari leher Xiaoyan. Pria itu terus mengerahkan kekuatannya dan matanya tertuju pada Xiaoyan. Mendengar perkataannya, Xiaoyan sama sekali tidak menjawabnya. Saat berikutnya, tangan lainnya langsung menempel di perut Xiaoyan sehingga terdengar suara teredam. Tampak sebuah lubang berdarah yang tiba-tiba muncul di perutnya. Kemudian, jemari pria itu perlahan meluncur di atas tubuh Xiaoyan dan menuju ke dalam jantungnya. Terlalu lemah. Biasanya saat menghadapi semut sepertimu, aku tidak akan mengangkat kepalaku untuk melihatnya. Jika aku membunuhmu, mungkin itu akan membuatku terlalu kejam. Namun setiap orang punya takdirnya masing-masing, dan akan lebih baik jika kamu segera mati. Saat suara pria itu jatuh,
ada fluktuasi kuat di ujung jarinya yang menempel di dada Xiaoyan. Tepat saat pria itu hendak menembus jantungnya, tiba-tiba telapak tangan Xiaoyan perlahan terangkat. Dia meraih jari pria yang menempel di dadanya, kemudian perlahan-lahan menjauhkan jari yang menunjuk ke jantungnya. Saat ini, mata Xiaoyan tampak penuh semangat juang. Dalam situasi seperti ini, dia tidak punya jalan dan hanya bisa menggunakan kekuatan keberuntungan, roh dunia kuno dewa abadi dan iblis. Saat berikutnya, aura di tubuh Xiaoyan tiba-tiba meningkat dan semua luka di tubuhnya pulih dalam sekejap. Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan meninju perut pria jelek itu hingga dia mundur ke belakang. Pada saat yang sama, guntur menyambar di bawah kaki Xiaoyan. Segera dia mengejarnya dan dua kepalan cahaya berwarna keemasan langsung menghantam pria jelek itu lagi. Di saat yang bersamaan, terdengar suara teredam yang bergema di udara dan seluruh tubuhnya tampak terdistorsi. Sepertinya ada banyak tulangnya yang patah dan tepat saat tubuhnya di udara, terdengar suara klik. Mendapatkan serangan yang tiba-tiba ini, dia tampak kaget. Menghadapi serangan Xiaoyan yang terus-menerus, pria itu segera mengangkat tinjunya dan terdengar suara angin yang menderu dari tinjunya. Menarik, gelombang kekuatan yang tiba-tiba, meski itu sia-sia. Namun itu membuatmu memenuhi syarat untuk melawan keabadian para dewa. Hanya saja, sepertinya ini bukanlah kekuatanmu yang sebenarnya. Setelah pria jelek itu selesai berbicara, dia mulai mendengus dingin. Meski kecepatan pukulannya sedikit lebih lambat dan bahkan jika beberapa tinju Xiaoyan mengenainya, namun itu sama sekali tidak menimbulkan kerugian yang berarti baginya. Seolah-olah serangan Xiaoyan hanya mengenai bola kapas. Xiaoyan tidak tahu kekuatan apa yang dimilikinya sekarang, namun dia hanya merasa sudah memiliki kekuatan untuk bertarung dengan lawan di depannya. Hanya saja, kekuatannya jelas berbeda dengan dua keabadian para dewa sebelumnya. Orang yang ada di depannya sekarang jelas tidak bisa dibandingkan dengan Wan Ji dan Ning Yao. Kepercayaan dirinya juga sama sekali tidak membabi buta. Hanya karena memiliki kekuatan absolut, dia sangat mendominasi dan berani menghadapi ledakan kekuatan Xiaoyan yang tiba-tiba. Dengan perubahan kekuatannya, sepertinya pihak lain sama sekali tidak terkejut. Apakah kamu sudah siap? Sepertinya kamu tidak terlalu ahli dalam menggunakan kekuatan dewa asli. Tampaknya kamu baru saja mendapatkan tubuh ini, kata pria jelek itu sambil memblokir serangan Xiaoyan. Meskipun saat ini dia menggunakan 82 pukulan para dewa, tetapi semuanya diblokir oleh pria itu. Bertarung dengan kedua tinjunya, Xiaoyan masih tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Tampaknya kekuatan dewa asli dapat mengendalikan keabadian kaisar, namun di hadapan keabadian para dewa, itu tidak berarti apa-apa. Tetapi yang jelas saat bertarung dengan Ning Yao, hingga dia berhasil menghancurkannya, Xiaoyan tidak merasakan hal seperti ini. Setidaknya, kekuatan fisiknya masih menjadi kartu trufnya. Namun ketika menghadapi pria di depannya, seolah-olah semua kekuatan fisik dewa asli bukanlah sesuatu yang dapat menghentikannya. Senior, apa maksudmu? Kamu seharusnya memiliki alasan untuk membunuh orang. Bagaimanapun, aku tidak mengenali senior. Xiaoyan bertanya lagi sebelum mengambil tindakan. Mendengar kata-katanya, pria itu hanya tersenyum dan tidak menjawabnya. Setelah Xiaoyan berbicara, pria jelek itu tiba-tiba meningkatkan kecepatan tinjunya. Segera Xiaoyan ditekan dan beberapa pukulannya mengenai perut Xiaoyan. Ki dan darahnya melonjak, tetapi tidak ada luka besar yang dideritanya. Setelah menstabilkan sosoknya,
Xiaoyan segera melangkah maju. 7 langkah dewa pembunuh. Seketika bayangan raksasa yang kokoh muncul di udara. Tampilkan semua keterampilan bertarung superiormu. Pria jelek itu terus mengamati tindakan Xiaoyan. Saat ini kekuatannya secara alami meningkat puluhan kali lebih kuat. Setiap jejak kakinya sangat kokoh dan setiap langkahnya membawa angin kencang yang menakjubkan. Segera langkah kakinya menyelimuti pria jelek itu. Namun yang terakhir perlahan mengangkat lengannya dan menunjuk ke 7 siluet kaki di udara yang muncul secara berurutan. Seketika 7 langkah dewa pembunuh Xiaoyan benar-benar roboh dan hancur. Semua tindakanmu sia-sia dan kamu tidak memahami tentang keabadian para dewa. Bahkan dengan keterampilan sekuat itu, kamu tidak bisa melepaskan kekuatan yang sebenarnya. Walaupun keterampilanmu tadi cukup untuk berurusan dengan keabadian para dewa sampah lainnya, namun bagiku, kemampuan bertarungmu tidak ada yang bisa melawanku. Pria itu memandang Xiaoyan dengan sangat meremehkan. Dia bahkan menggoyangkan jarinya ke arah Xiaoyan. Tentu saja, Xiaoyan sudah sangat lama tidak merasakan penghinaan seperti ini. Dia terlalu sombong. Master jahat, berhentilah berpura-pura. Beri dia pelajaran dengan cepat. Jin Huanzhen tampaknya lebih cemas daripada Xiaoyan. Dia menyaksikan Xiaoyan dipukuli dan diejek. Walaupun dia tidak terlalu mengerti dengan kekuatannya, namun dia hanya berada pada level kedua. Dan itu bukanlah apa-apa. Saat ini, mata Xiaoyan tampak suram. Meski serangannya barusan bukanlah usaha habis-habisan, namun setelah konfrontasi yang terjadi sebelumnya, Xiaoyan masih bisa merasakan jarak yang begitu besar. Adapun peningkatan kekuatan yang diberikan oleh keberuntungan roh dunia kuno dewa abadi dan iblis masih terus berlanjut mengalir ke tubuh Xiaoyan. Tetapi seperti yang dikatakan pria itu, Xiaoyan tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan keabadian para dewa. Ini mengingatkanku pada sesuatu lagi. Jadi aku akan memberitahumu cara membunuhnya dengan 1 jari. Jin Huanzhen langsung berkata dengan nada tegas. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.